Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Teori Perbankan Syariah, akan mempresentasikan hasil kerjasama kami terkait dengan penghimpunan dana atau yang lebih dikenal dengan funding. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mbak Siti Masria, NIM 013, bersama dengan Mbak Yasir Alita dengan NIM 037. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami memandu jalannya acara penyampaian materi pada siang kali ini, yang nantinya akan diawali oleh penyampaian materi oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Siti Masria dan dilanjutkan oleh Mbak Yasi. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada bab yang pertama, yaitu terkait apa itu funding. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait apa sih itu funding deh. Dalam bisnis perdagangan terdapat sejumlah barang yang akan dibeli, kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Begitu pula dengan perusahaan industri, terdapat kegiatan membeli bahan baku untuk diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual kembali. Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan, kegiatan membeli dan menjual barang juga terjadi. Hanya bedanya dalam bisnis bank, yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sumber-sumber dana yang berada di dalam bank ini merupakan perolehan dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri, apakah secara titipan dari masyarakat dengan atau yang lainnya. Bisa juga di samping itu bank ini dibiayai oleh dana yang diperoleh dari modalnya sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham kepada pemilik baru. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Maka di sini funding merupakan bahasa Inggris yang artinya penghimpunan. Nah, sedangkan funding itu sendiri dalam dunia perbankan ini merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, ataupun surat berharga lainnya. Jadi teman-teman, kita ambil kata kunci dari funding ini merupakan penghimpunan, di mana bank ini akan menghimpun dana-dana dari masyarakat. Dana-dana dari masyarakat ini merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh dana, memperoleh keuangan. Selain dari tiga hal yang nantinya akan saya sampaikan. Selanjutnya kita akan belajar terkait klasifikasi akad funding. Teman-teman, tadi saya menjelaskan bahwasannya bank dalam memperoleh dana ini bukan hanya dari bank itu sendiri, tetapi ada 3 metode bank untuk memperoleh dana, sumber dana bank. Yang pertama memang dari bank itu sendiri, bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Kemudian yang kedua yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat. Cara bank menghimpun dana dari masyarakat biasanya dalam bentuk simpanan, giro, kemudian deposito, dan yang lainnya. Untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 jenis
simpanan rekening. Masing-masing simpanan memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, sehingga bank harus pandai mensiasati sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah yang saya sampaikan tadi, misalkan simpanan giro. Yang dimaksud simpanan giro ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindahan bukuan. Kemudian menggunakan simpanan tabungan, kemudian kita kenal dengan yang namanya simpanan deposito. Simpanan deposito ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi simpanan deposito ini di awal kita sudah melakukan kontrak kapan uang ini bisa kita ambil. Misalkan si A melakukan simpanan deposito kepada bank maju mundur dengan tempo waktu sekitar 1 tahun, maka si A tidak bisa mengambil simpanannya, tidak bisa mengambil uangnya jika waktunya ini kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 1 tahun. Paling tidak si A harus baru bisa mengambil uangnya ketika jangka waktunya sudah melebihi 1 tahun. Kemudian yang ketiga, ada dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam praktiknya, dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana yang pertama yaitu sumber dana dari bank itu sendiri, yang kedua yaitu melalui menghimpun dari masyarakat. Nah, yang ketiga ini adalah bersumber dari lembaga lain. Jika yang pertama dan yang kedua ini tidak bisa terpenuhi, tidak cukup, maka akan memungkinkan adanya sumber dana dari pihak ketiga, yaitu bersumber dari lembaga lain. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dari dana ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama, misalkan pinjaman antar bank atau call money. Kemudian ada juga pinjaman dari bank-bank luar negeri yang merupakan pinjaman yang diperoleh dari perbankan dari pihak luar negeri. Artinya bank tersebut bukan bank milik dalam negeri, artinya bank luar negeri. Kemudian bisa juga melalui surat berharga pasar uang atau SBPU. Kemudian yang terakhir yaitu melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS, di mana lembaga ini yang memberikan jaminan pinjaman kepada bank hingga mencapai 2 miliar untuk masing-masing tabungan. Makasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Siti Masria. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad berbasis simpanan. Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Karakter dari produk ini adalah motif utama nasabah adalah simpanan atau titipan, bukan investasi, bisa ditarik sewaktu-waktu dan dana boleh dimanfaatkan oleh bank. Dengan karakter demikian, produk ini dapat menggunakan 2 akad, yaitu wadiyah yad damanah dan wadiyah yad al-amanah. Wadiyah yad damanah adalah akad titipan, di mana seseorang menitipkan sesuatu kepada yang menerima titipan untuk dijaga. Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan, sedangkan wadiyah yad al-amanah adalah dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni, di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Produk dana simpanan yang menggunakan akad wadiyah ini melahirkan 2 produk utama, yaitu giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Giro wadiyah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank
dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bilet, kwitansi, atau perintah bayar lainnya. Sedangkan tabungan wadiah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Ketentuan umum giro wadiah dan tabungan wadiah yaitu ada 3. 1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan giro dan tabungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad berbasis investasi. Produk dana investasi ditujukan untuk nasabah yang bertujuan menginvestasikan dananya di bank syariah. Produk dana investasi biasanya menggunakan akad mudharabah. Mudharabah pada penghimpunan dana ini adalah bentuk kerjasama antara nasabah sebagai pemodal dan bank sebagai pengelola. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal, pemilik modal, dan bank sebagai modali pengelola. Dalam modal mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mudharabah mutlaqah, 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Sedangkan mudharabah muqayyadah off balance sheet di sini yaitu mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesira Lita akan melanjutkan tentang produk. Di sini produk dalam investasi dengan akad mudharabah melahirkan produk utama. Ada 2. Yang pertama, tabungan mudharabah, yaitu merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai sohibul mal. Nasabah menyertakan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib atau bank syariah. Tidak ada batasan jenis investasi, jangka waktu maupun sektor usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukuan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah setiap akhir bulan karena disebabkan adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Yang kedua, deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Di sini ada ketentuan umum tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko dan dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
apabila telah tercapai kesepakatan harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan ATM atau alat penarikan lainnya. Yang ketiga, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada nasabah. Yang keempat, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh nasabah sesuai kesepakatan, namun tidak boleh mengalami saldo dalam keadaan negatif. Yang kelima, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang akan diperlukan sama dengan deposito baru, tetapi bila telah dicantumkan perpanjangan, otomatis tidak perlu ada akad baru. Yang keenam, ketentuan lain yang terkait dengan tabungan dan deposito tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang akad penghimpunan dana berbasis sosial. Yang pertama, akad hiwalah. Akad hiwalah ini pada bank merupakan fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengatasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama, factoring atau ajak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Yang selanjutnya, kafalah, yaitu prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu pinjaman pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Sebagai contohnya dalam perbankan syariah, yaitu bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan. Dalam hal ini, nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Yang selanjutnya, akad qard. Menurut teknik perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya ada 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara dicicil melalui pemotongan gajinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.